Satu keping mie bihun aja jadi banyak ternyata. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel Uma Najia. Kali ini aku mau bikin kue yang udah bukan kue baru lagi. Ini kue tradisional yang sebetulnya aku juga sudah pernah makan sebelumnya, bikinan budeku. Tapi dulu bikinan budeku tuh tanpa nanas, dan setelah pakai nanas aku jadi sering banget bikin karena ketagihan. Untuk bahan-bahannya silahkan dicek, sudah aku sertakan di sini. Nih aku pakai setengah buah nanas, bisa juga pakai seperempat aja ya untuk buah nanasnya. Tapi yang perlu dicatat di sini, kalau pakai buah nanas lebih banyak atau misalkan pakai satu buah, itu artinya airnya harus dikurangi ya teman-teman, supaya hasilnya nanti bisa kesat atau enggak lembek. Jadi di sini aku pakai nanasnya setengah buah aja, dan ini adalah bahan yang perlu dicampur terlebih dahulu. Ada gula pasir sebanyak seperempat kilo atau 250 gram, buah nanas yang sudah aku parut sebanyak setengah buah. Kemudian kita aduk-aduk sampai gulanya larut dulu ya teman-teman. Atau kalau mau bisa nanas sama gulanya itu di blender atau dicuper aja ya teman-teman. Setelah gula larut atau tercampur rata, kemudian tak masukkan 1 bungkus agar-agar putih. Aduk-aduk rata, dan fungsi dari agar-agar itu sendiri adalah bikin nanti kuenya itu hasilnya lebih mudah dilepas dari cetakannya dan bikin rasanya itu lebih kenyal. Setelah tercampur rata, baru di sini kemudian tak masukkan untuk tepung tapiokanya sebanyak 250 gram atau seperempat kilo ya teman-teman. Masukkan juga airnya. Di sini aku pakai air sebanyak 400 ml saja. Atau kalau mau pakai kira-kira ya dikira-kira sampai kira-kira adonannya itu seperti adonan mau bikin peyek ya teman-teman. Aduk sampai rata dan sampai tepungnya itu tidak bergerindil sama sekali, dan ini ada kasar-kasarnya nanas itu nggak apa-apa, enak nanti ya. Kemudian jangan lupa tambahkan sedikit garam untuk penyeimbang rasa, sepucuk sendok saja. Dan di sini aku juga nggak pakai perasa vanila atau apapun itu, karena nanti sudah ada khas rasa dari nanas itu sendiri yang sudah bikin enak dan nggak bikin enek. Lanjut, berikutnya tak didihkan air untuk merebus cukup 1 keping mie bihun jagung saja. Merebus minyak tuh pakai air sedang-sedang saja, jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit. Kita rebus sampai minyak ini nanti airnya menyusut ya teman-teman. Jadi kita rebus minyak tuh sampai benar-benar mengembang, sampai airnya tuh menyusut dan minyak tuh jadi banyak. Tapi tenang saja, ini nggak mungkin lembek kalau mie bihun jagung itu teksturnya masih tetap kenyal ya teman-teman, tenang saja. Dan sampai seperti ini minyak sudah mulai menyusut airnya, tandanya sudah hampir selesai perebusan mie bihun jagungnya. Bisa dilihat kan minyak tetap kokoh, kuat, tidak lembek. Dan ini sudah cukup ya, mie sudah matang. Kita matikan apinya. Dan sebelum aku tuang untuk minyak ini mau tak gunting-gunting dulu. Siapa tahu tadi waktu pemotongan di perebusan masih ada yang kurang pendek, dan ini nanti bikin mudah mencampur di adonannya kalau sudah dipotong-potong. Setelah itu barulah tak masukkan di adonan yang tadi sudah disiapkan terlebih dahulu. Kita aduk-aduk supaya semua tercampur rata sampai minyak ini menyeluruh ke penjuru adonan. Setelah itu barulah kita ke tahap pewarnaan dan pengukusan. Di sini aku langsung letakkan di cetakan menjadi 4 warna ya teman-teman. Jadi aku kasih pewarna makanannya. Setelah adonannya aku bagi menjadi 4 bagian di cetakannya. Aku kasih pewarna biru, hijau, kuning, dan juga warna merah. Dan part berikutnya langsung saja aku kukus sekaligus 4 cetakan di dalam satu kukusan besar. Dikukus sampai matang kira-kira selama 20 menit aja. Lagi pula dia adalah tepung tapioka, itu cepat banget matangnya. Sambil menunggu kue bihun nanasnya matang, kita siapkan dengan mengukus kelapa parut sebanyak setengah butir kelapa ya ini teman-teman. Dikukus itu supaya kelapanya nanti nggak mudah basi. Dan setelah kira-kira 20 menitan ini kue bihun nanasnya sudah matang. Angkat dan tunggu dia dingin dulu, karena nanti kalau masih panas tuh dipotong-potongnya agak susah. Jadi biarkan dingin. Setelah dingin barulah dipotong-potong, dan kita siapkan kelapa parutnya yang tadi sudah dikukus di sebuah wadah. Jangan lupa kelapanya untuk dikasih sedikit garam dulu sebelum dibalurkan ke kuenya supaya ada gurih-gurihnya. Ini kelapanya juga kurang sedikit tua, jadi seperti ini menggumpal, agak menggumpal karena kelapanya memang sedikit kurang tua. Oke teman-teman, ini dia kue bihun nanas yang rasa nanasnya itu khas banget kalau pakai buah nanas asli, beda dengan kalau pakai perasa buah-buahan ya. Karena banyak sekali yang bikin warna-warni itu sesuai rasa. Yang kuning dikasih rasa nanas atau mangga, yang hijau dikasih rasa melon, kemudian yang merah dikasih rasa stroberi. Jadi emang yang enak itu pakai rasa nanas, yang nanasnya itu buah asli. Oke teman-teman, demikian tadi share resepku kali ini. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Uma Najia. Dan juga buat yang belum pernah bikin, silahkan mencoba di rumah. Happy recook. Wassalamualaikum, thanks for watching.